Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Hafizah. Dan saya Laila Arumsari. Di sini kami akan menganalisis data sebagai tugas praktikum ekonometrika. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Laila Arumsari sebagai pemateri pertama yang akan menganalisis data hubungan antara pengeluaran iklan dan juga penjualan produk pada suatu perusahaan selama 12 bulan. Jadi kita menggunakan data dengan dua variabel. Variabel pertamanya yaitu pengeluaran iklan sebagai variabel independen, dan yang kedua tingkat penjualan per unit sebagai variabel dependennya. Berikut adalah data X dan ini adalah data Y-nya. Selanjutnya kita bisa blok X dan Y-nya, lalu kita copy. Selanjutnya kita langsung ke aplikasi eViews. Nah, untuk membuat estimate baru, kita bisa klik Create New eViews Workfile. Karena kita menggunakan data time series, maka untuk workfile struktur type-nya kita ganti dengan yang date regular frequency. Lalu untuk frekuensinya, karena kita menggunakan data 12 bulan, maka kita menggunakan yang monthly. Start date kita mulai pada tahun 2024 pada bulan pertama dan diakhiri dengan tahun 2024 bulan ke-12. Oke. Nah, untuk memasukkan data yang sudah kita copy dari Excel tadi, kita bisa klik lalu ke empty group. Setelah itu kita tempel di sini dari group yang pertama. Nah, karena datanya belum sesuai dengan yang di Excel tadi, kita bisa blok semuanya. Kita klik kanan, lalu display formatnya. Numeric display bisa kita ganti ke signifikan digit. Maka datanya akan sesuai dengan yang di Excel tadi. Jangan lupa kita save dengan klik name. Kita beri nama group 1 saja. Nah, untuk membuat estimate, kita bisa klik objek, lalu klik copy object. Nah, yang ini yang akan kita jadikan sebagai estimate pertama. Untuk membuat estimate pertama, kita akan membuat linear. Kita bisa klik proc, lalu make equation. Nah, kita ganti sebagai linear, yaitu Y, C, dan X. Oke. Nah, ini dia hasil dari estimate linear. Jangan lupa kita beri nama. Untuk yang kedua, kita bisa menggunakan cara seperti tadi, klik proc lalu ke make equation. Untuk kodenya kita ganti karena kita ingin membuat yang log clean, maka kita gunakan rumus log Y CX. Nah, ini adalah estimate untuk yang log clean. Jangan lupa kita beri nama. Selanjutnya, untuk estimate yang ketiga, kita akan membuat yang line log. Kita klik proc lalu ke make equation dan kita ganti jadi yang Y, C. Kita log yang X-nya. Nah, ini dia. Ini adalah estimate dari line log. Jangan lupa kita beri nama lagi. Untuk yang keempat, kita akan membuat estimate kuadratik. Ini adalah estimate kuadratik. Kita bisa beri nama.
Selanjutnya, untuk estimate yang terakhir, kita akan membuat estimate double log. Kita log Y-nya, dan jangan lupa kita log X-nya juga. Berikut adalah estimate untuk yang double log. Jangan lupa kita beri nama. Namanya terserah kita ya guys. Selanjutnya, untuk interpretasi 5 estimate yang telah kita buat tadi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nazila Hafizah akan menjelaskan interpretasi dari estimate yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang pertama, interpretasi estimate dari log-lin. Jadi, model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara X dan log Y dengan R kuadratnya 0,996. Variabel X-nya signifikan dalam mempengaruhi log Y. Ada kemungkinan autokorelasi dalam residual Durbin Watson-nya yang rendah, sehingga model ini bisa diperbaiki dengan menggunakan metode lainnya. Yang kedua, interpretasi dari estimate lin log. Model regresi ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara X dan Y dengan R kuadratnya 0,989. Variabel log X-nya sangat signifikan dalam mempengaruhi Y. Ada kemungkinan autokorelasi dalam residual Durbin Watson-nya yang rendah, sehingga perlu diuji lebih lanjut atau menggunakan model yang memperhitungkan autokorelasinya. Interpretasi yang ketiga dengan estimate linier. Model ini terlalu sempurna karena R kuadratnya 1 yang mencurigakan dan bisa mengindikasikan overfitting atau data yang terlalu terstruktur. Variabel X-nya sangat signifikan dalam mempengaruhi Y. Ada kemungkinan kesalahan dalam data atau model seperti multikolinearitas yang ekstrim atau kesalahan dalam menginput data. Autokorelasinya sangat kuat atau Durbin Watson-nya sangat rendah, yang menunjukkan bahwa model ini tidak menangkap pola dalam data secara realistis. Yang selanjutnya, interpretasi dari estimate kuadratik. Model regresi ini terlalu sempurna karena R kuadratnya 1 yang menandakan kemungkinan overfitting. Variabel X-nya signifikan, tetapi variabel X kuadratnya tidak berpengaruh terhadap Y. Terdapat autokorelasi yang kuat dalam residual Durbin Watson 0,106 yang sangat rendah sehingga model ini perlu diperbaiki. Yang terakhir, interpretasi dari estimate double log. Hubungan antara X dan Y-nya bersifat elastis dengan koefisien 0,593, yang artinya jika X-nya meningkat 1%, maka Y-nya akan meningkat sekitar 0,593%. Model ini memiliki kualitas yang sangat baik dengan R kuadrat sama dengan 0,998 yang menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam data. Koefisiennya sangat signifikan baik untuk intercept maupun log dari X. Terdapat kemungkinan autokorelasi positif dalam residual Durbin Watson yang rendah yang perlu diuji lebih lanjut. Model ini cocok digunakan untuk analisis hubungan skala logaritmik antara X dan Y, terutama jika datanya menunjukkan pola pertumbuhan nonlinier. Itulah interpretasi dari estimate-estimate yang sudah kita buat sebelumnya.
berdasarkan perbandingan estimate yang sudah kami lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa model double lock adalah model yang terbaik untuk hubungan antara pengeluaran iklan dan juga penjualan. Jika pengeluaran iklannya naik sekitar 10%, maka penjualannya ini akan meningkat sekitar 5,93%. Hal ini menunjukkan bahwa efek iklan ini akan menurun ketika anggaran iklannya semakin besar. Nah, alasan memilih model double lock yang pertama menyesuaikan sifat hubungan iklan dan penjualan. Yang kedua, koefisiennya memiliki makna yang elastisitas. Ketiga, R kuadratnya tinggi sebesar 0,9982 yang menunjukkan model mampu menjelaskan hampir seluruh variasi dalam data. Yang terakhir, signifikasi statistik yang sangat kuat. Sekian hasil penjabaran analisis dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.